Ya, sudah mulai rekamannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, jangan lupa yang tidak ada masalah di kuotanya, silahkan kameranya di-on-kan ya. Jadi biar kita bisa saling melihat, bertemu, bertatap muka, dan jadi bisa lebih jelas. Oke ya. Kecuali kalau ada yang mungkin sinyalnya kurang baik, tidak bisa dipaksakan ya. Coba Ibu lihat, silakan dibuka kameranya. Oke, baik. Gimana untuk hari ini? Siap untuk belajar kimia farmasi anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Ini ada beberapa yang belum terlihat, belum on kamera. Aulia, Salsabina. Sudah, Bu. Udah ya? Oh, berarti memang karena sinyal ya. Kalau nggak sinyal Ibu ya sinyal kamu. Ya, yang penting suara Ibu terdengar dengan baik ya anak-anak ya. Dengar, Bu, dengar baik. Bu. Oke. Baik. Oke ya. Jadi sebelum jangan lupa hari ini untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan doa. Untuk ketua kelas Revaldi, minta tolong dipimpin berdoanya. Siap, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, selesai. Alhamdulillah ya, semoga dengan dimulai dengan doa menjadi berkah di hari ini. Oke. Jangan lupa untuk hari ini link absensi sudah Ibu kirim di GCR. Jadi silahkan untuk absen atau untuk presensi di GCR di GCR Kimia Farmasi. Tadi juga Ibu sudah tanyakan sama Bu Tri. Alhamdulillah ya hari ini tidak ada yang tidak masuk ya. Sekolah masuk semua ya. Ya, Bu, masuk. Iya, Bu. Jadi untuk menambah semangat kita, ini kan udah jam 10-an nih, udah pelajaran ketiga ya, pelajaran ketiga kalian, dan pelajaran terakhir di hari ini untuk daring ya. Jadi kita coba yel-yel dulu ya, masih ingat nggak yel-yel kita? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Ikutin Ibu ya, nanti kalau Ibu bilang, apa kabar farmasi? Tetap asik. Tetap Apa kabar asik. kimia farmasi? Asik terus. Asik banget. Gitu. Asik Oke. banget. Ulang ya, apa kabar farmasi? Tetap asik. Tetap asik. Apa kabar kimia farmasi? Asik Ya, alhamdulillah ya. Semoga hari ini bisa menambah semangat kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kan kemarin sudah diberitahu ya bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Karbon. Jadi silakan ya, Ibu share dulu ya. Nanti tolong dibilangin ya kalau kelihatan atau tidak kelihatan share screen-nya. Oke. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Oke, sip. Kalau gitu, ini ya tadi untuk presensinya linknya sudah ada. Hari ini kompetensi dasar yang akan dipelajari hari ini adalah yang akan kita capai. Yang pertama adalah menganalisis senyawa hidrokarbon dan kegunaannya, ya. Ya, Bu. Nah, terus melakukan identifikasi senyawa hidrokarbon dan kegunaannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama diharapkan kalian dapat mengidentifikasi senyawa-senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari seperti plastik, lilin, dan gas LPG. Yang kedua dapat menyimpulkan kekhasan atom karbon. Yang ketiga dapat menganalisis jenis atom karbon sesuai dengan jumlah atom C yang mengikatnya, di mana ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Terus yang keempat diharapkan kalian dapat menganalisis jenis ikatan senyawa hidrokarbon. Ya. Nah, untuk kelompok masih sama ya, seperti kemarin ada kelompok metana, etana, propana, butana, dan pentana yang ada di GCR. Jadi tidak berubah, kelompoknya masih sama. Nah, sekarang coba deh kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, oke.
Kira-kira bagaimana? Ada yang pernah melihat benda-benda ini? Pernah, Pernah, Bu. Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, pernah pakai nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah pakai. Nah, Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. ini ada salah satu obat ya di yang dekat dengan dunia farmasi, itu namanya adalah fenolgliserol. Jadi mengandung gliserol dan mengandung fenol. Ini tetes telinga. Terus ada apa lagi sih ini? Ada gas LPG. Jihan mungkin bisa. Oh ya, yoga ada apa yoga? Ada gas LPG, plastik, lilin, dan bensin. Oke, itu ya. Jadi, nah kalau menurut kalian kan kemarin kalian sudah ibu minta ya untuk mencari informasi mengenai hidrokarbon. Kira-kira persamaan dari semua benda-benda ini apa sih? Terbentuk dari senyawa hidrokarbon, Bu. Siapa itu? Cesa. Iya, oke. Cesa ya. Jadi apa tadi Cesa diulang? Terbentuk dari atom yang terdiri dari terbentuk dari senyawa hidrokarbon, Bu. Ya, jadi kalau kemarin kalian sudah diminta untuk mencari info mengenai hidrokarbon, maka semua benda-benda yang tadi Ibu tampilan itu adalah senyawa penyusunnya adalah senyawa hidrokarbon. Nah, pertanyaannya adalah ngapain sih Bu kita susah-susah pelajarin senyawa hidrokarbon gitu kan, di pikiran kalian pasti ngapain sih kita pelajarin hidrokarbon gitu. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan itu di situ ada bensin, ada gas LPG gitu ya. Nah, senyawa hidrokarbon ini adalah bisa dibilang sumber daya utama ya dalam bahan bakar. Bahkan bisa dibilang itu di dunia ini energi listrik gitu ya. Energi listrik itu paling banyak masih dihasilkan dari reaksi pembakaran senyawa-senyawa hidrokarbon. Yang paling gampang di kehidupan kita sehari-hari deh ada bensin. Ya kan kamu pakai buat apa? Erlangga bensin. Jangan bilang buat bakar ya. Buat Kalau motor, Erlangga Bu. pakai bensin buat apa? Buat motor, Hah? Bu. Buat Motor, Bu. Nah, buat bahan bakar motornya misalnya gitu ya. Nah, dari situ aja kita lihat betapa pentingnya senyawa bensin misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mempelajari ini sebenarnya diharapkan kalian termotivasi untuk bisa menjaga supaya tidak punah gitu ya. Karena kan ini dihasilkan dari minyak bumi yang berjuta-juta tahun baru bisa ada. Dan juga motivasi yang kedua adalah kalian itu supaya termotivasi untuk melakukan gitu ya, menemukan sumber daya lagi bahan bakar yang nanti bisa digunakan yang ramah lingkungan dan mungkin lebih murah. Itu ya, itu jadi untuk apa sih Bu kita belajar hidrokarbon ya kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Tidak ya? Tidak, Bu. Lanjut. Oke, Tidak, Bu. cukup Bisa jelas dilanjut. ya. Cukup Oke, jelas. kalau cukup jelas, kita balik lagi kita lihat ke gambarnya. Ibu share screen lagi ya, gambarnya ya. Oke. Di sini kita lihat lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini, coba yoga, kayak kita sebutkan satu-satu aja kegunaannya ya. Yoga coba kalau plastik apa? Biasanya untuk menyimpan ini, Bu, barang-barang, Bu. Ya, kalau kamu belanja gitu ya, bisa menyimpan Ya, belanja, barang-barang. Terus lilin, Lilin untuk lilin buat jika apa? kalau mati lampu gitu, Bu, dinyalain biar Mati lampu. buat Atau kalau menerangi tadi- ini, Bu. Mati lampu, Bu. Di lampu. Ya, mati lampu. Ya, kalau misalnya seperti ini, Hazma mana Hazma ada Hazma? Hazma ada? Kalau gas apa Hazma? Ada gas LPG nih. Buat nyalain kompor. Hazma nggak kedengeran suaranya. Coba diganti Novriansyah. Novriansyah, kalau gas buat apa ya? Buat masak, Bu, biasanya. Ya buat masak di dapur, ibu kalian masak pakai gas LPG gitu ya. Jadi bermanfaat banget. Jadi persamaannya apa? Sama-sama tersusun dari senyawa hidrokarbon. Kalau kalian tadi menyebutkan tersusun dari senyawa hidrokarbon. Sebenarnya senyawa hidrokarbon itu sendiri apaan sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ada yang tahu senyawa hidrokarbon itu apa? Ya, siapa?
Aulia, Bu. Ya, Aulia boleh? Senyawa hidrokarbon itu senyawa yang tersusun atas atom karbon dan atom hidrogen, Bu. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan atau sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Oke, Saya coba sama. kalau sama ya, Dira. Kalau sama, kalau menurut Dira, senyawa hidrokarbon itu apa sih? Karbon. Senyawa hidrokarbon itu kalau menurut saya merupakan sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon dan atom hidrogen, Bu. Ya. Iya benar. Jadi namanya aja senyawa hidrokarbon gitu ya. Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa kimia yang mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Oke, itu. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Udah, Bu, lanjut. Tidak, Bu, cukup. Tidak ada yang mau bertanya di sini? Ya udah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang tanya ya. Oke, kan tadi kalian lihat nih, ada lilin, ada gas, ada bensin gitu ya. Nah, itu kan sama-sama senyawa hidrokarbon tuh. Tapi kenapa sih bentuknya berbeda-beda? Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padatan tuh kayak lilin. Ada yang tahu nggak kenapa? Saya, Bu. Siapa? Oh ya, Yoga, Yoga. oke. Menurut saya yang saya baca di internet itu, Bu, kenapa ininya berbeda-beda? Karena itu tergantung pada jumlah atom C penyusunnya, Bu. Oh gitu, oke. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Bagus, Yoga, mantap. Yang lain ada yang mau menambahkan? Nafisa mungkin? Girkis mau menambahkan? Sama? Sama, Bu. Oh sama, oke. Jadi seperti kata Yoga, kalau kata Yoga tadi apa dikatakan bahwa kenapa sih ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas gitu ya. Nah, kalau kita baca teorinya dari senyawa hidrokarbon, memang jumlah atom C, ya jumlah atom C itu menjadi penentu bentuk atau wujud dari senyawa hidrokarbon tersebut. Jadi kalau C-nya, kalau penyusunnya itu C1 ya, C1 sampai C4, maka bentuknya adalah gas. Kayak gas LPG tadi tuh. Nah, kalau atom C penyusunnya C5 sampai dengan C17, maka bentuk dari senyawa hidrokarbonnya adalah cairan. Contohnya bensin, ya kan? Nah, kalau di atas C18, maka wujud dari hidrokarbon itu adalah padatan. Seperti yang tadi kita lihat gambarnya, lilin gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi dari wujud hidrokarbon. Oke, nah sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit ya sebelum kita masuk ke dalam LKPD. Tolong dikasih tahu Ibu apakah share screen-nya sudah terlihat atau belum. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini ya tadi pembagian kelompoknya Ibu namakan sesuai dengan nama Alkana, masih sama, di GCR juga sudah ada. Nah, di sini seperti tadi kalian bilang gitu ya, kalian pernah tidak mengamati bahan bakar yang tadi ya, persamaannya terletak pada struktur kimianya, sama-sama tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Jadi ini ya, oke, jadi senyawa hidrokarbon. Nah, materi kita hari ini adalah identifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita tadi sudah. Nanti Ibu akan menjelaskan sedikit dan kalian juga sudah baca sebenarnya mengenai kekhasan atom karbon, jenis atom karbon berdasarkan posisinya, dan jenis ikatan dan bentuk rantai senyawa hidrokarbon. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit aja tentang kekhasan atom karbon. Kalian kan sudah baca, jadi Ibu hanya menambahkan saja. Yang pertama, atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi anak-anak seperti ini. 4 elektron terluar. Gini ya. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga dapat membentuk rantai atom C, baik yang alifatik terbuka, oke, maupun yang tertutup. Jadi kalau di sini dia memiliki 4
hanya bisa memiliki 4 ikatan tunggal. Makanya C itu maksimal hanya bisa mengikat atau memiliki 4 tangan. Ya. Dan dia sesuai dengan nomor periodenya hanya memiliki 2 kulit atom. Nih, ya. Oke. Jadi bisa membentuk ikatan rangkap 2 dan juga ikatan rangkap 3. Seperti ini. Nah, ini yang tadi dibilang alifatis, terbuka nih, terbuka ya. Nih. Nah, ini yang disebut dengan tertutup atau siklis berbentuk lingkaran. Jadi kalian bisa membedakan. Jadi ini kekhasan atom karbon. Oke. Sampai di sini anak-anak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, cukup. Cukup. Oke, baik ya anak-anak. Sekarang kemarin kan Ibu sudah men-share LKPD seminggu yang lalu dan Ibu sudah minta kalian mendownload dan mengerjakannya gitu ya. Walaupun tidak semuanya, mungkin sudah diskusi juga dengan kelompoknya. Maka sekarang coba dilihat LKPD-nya baik yang di-download ataupun yang sudah di print out. Boleh sekarang kita sama-sama lihat LKPD-nya. Oke, di sana ada aktivitas 1, 2, dan 3. 3. Ya, aktivitas 1, 2, dan 3. Jadi kalian kan sudah baca ya di rumah ya. LKPD-nya, materi aja, dan juga Ibu suruh cari juga di internet mengenai hidrokarbon. Nah, kalau karena sudah dibentuk juga kelompok, maka kita tinggal melanjutkan kembali untuk mengerjakan, untuk berdiskusi di GCR dan mengerjakan LKPD aktivitas 1, 2, dan 3. Monggo silakan sekarang bisa masuk ke Google Classroom-nya masing-masing, ya, dilanjutkan diskusinya di sana. Nanti Ibu akan masuk juga, Ibu akan share screen untuk GCR-nya, jadi Ibu bisa melihat sampai di mana kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, udah ya. Ini yang belum on cam, tolong dinyalakan. Apakah sinyal anak-anak? Kalau Cesa sudah dinyalakan kameranya? Dina? Sudah ya, berarti sinyal aja kali ya. Oke, silakan. Kita masuk ke GCR masing-masing ya. Ibu share screen, jadi Ibu bisa melihat aktivitas kalian di sana. Ya, silakan. Ibu tanya dulu anak-anak apa sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah silakan. terlihat, Bu. Mangga dilanjutkan diskusinya. Oke, dilanjutkan diskusinya ya. Nah, di kelompok 1 nih, Ibu lihat sudah bahas mengenai aktivitas 1 ya. Jadi di sini silakan lanjutkan ke aktivitas 2-nya dan 3. Oke. Silakan Aulia, Salsabina, dan Rania dilanjutkan. Nah, aktivitas 2 nih, kata Aulia disuruh untuk menggolongkan yang ada di rumus bangun ya ke atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke. Dilanjutkan ya, Aulia, Salsabina, dan Rania. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Kelompok 2, kelompok etana. Ayo, udah sampai di mana? Ini udah banyak nih kayaknya nih komentarnya nih. Oke. Ya, aktivitas 1 benar. Yang mana termasuk senyawa hidrokarbon, yang mana yang bukan. Ya benar, oke. Nah, tinggal dilanjutkan. Ini aktivitas 2-nya ya. Lanjutkan diskusi aktivitas 2 dan 3-nya. Waktu diskusi tidak lama ya anak-anak, karena kalian juga sudah sebagian di rumah diskusi, maka kita hanya 5 menit saja. Ya, Revaldi sudah. Revaldi, Nafisa, Hazma, dilanjutkan ya anak ya. Untuk kelompok 2. Nggak ada suaranya nih kelompok 2, Revaldi. Iya, Bu. Siap. Ya, lanjut ya. Untuk kelompok 3, ayo silakan. Kelompok 3 juga sudah cukup banyak komentarnya. Untuk nomor 2, setuju tidak yang mengandung hidrokarbon itu air aki? Yang tidak
termasuk hidrokarbon itu air aki dan garam dapur. Ayo, benar atau tidak? Oh, ada yang setuju. Oke, benar ya. Kenapa? Oh, udah jawab juga sama temannya. Oke, pinter. Cakep. Kita lanjutkan. Lanjutkan ke aktivitas 2 dan 3. Indah, Jihan, dan Yoga. Siap, nak? Mana suaranya kelompok 3? Ya, Bu. Ya, lanjut ya Yoga ya. Yoga, Linda, dan Ya, Jihan. Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Kelompok 4 nih, kelompok 4 nih, masih sedikit nih diskusinya nih. Ayo, Nofriansyah, Erlangga, Nabila, ini baru ngomongin aktivitas 1 ya. Ya, Bu. Kira-kira apa saja yang termasuk hidrokarbon? Ayo, patokannya apa? Ya, Erlangga sudah menjawab. Oke, cakep. Lanjutkan ke aktivitas 2 dan 3. Nabila, Nofri, dan Erlangga sudah melanjutkan? Sudah, Bu. Ini Sudah, ya, Bu. sudah, sudah. Ya, oke dilanjutkan. Cakep ya, udah pada aktif semua. Sudah. Nah, ini kelompok 5 cakep nih, udah banyak juga nih diskusinya nih. Aktivitas 1 disuruh menganalisa gambar yang mengandung hidrokarbon. Ya, benda-benda yang mengandung hidrokarbon ya. Oke, yang tersusun dari senyawa hidrokarbon. Oke. Karena rumusnya sesuai dengan rumus molekul atau kimia. Apa nih Dina nih rumus molekul atau rumus kimianya? Diperjelas ya Dina ya. Oke. Rumus molekulnya apa? Hidrokarbon, yang termasuk hidrokarbon rumus molekulnya apa? Diperjelas lagi. Diperjelas alasannya. Lalu masuk aktivitas 2 dan 3. Oke. Cesa, Dina, dan Dira. Mana suaranya, Nak? Iya, Bu. Akhir ya diskusinya ya. Baik, Bu. Oke, waktu diskusi hanya tinggal 2 menit lagi, Nak. Tolong dipergunakan dengan sebaik mungkin. Oke, Ibu sambil melihat yang lainnya. Nah, ini Salsa, Aulia, dan Rania harus dipastikan dulu apa itu atom C primer, sekunder, dan tersier ya di aktivitas 2. Jadinya kalian bisa menentukan dari struktur molekulnya mana yang atom C primer, sekunder, dan tersier. Pastikan dulu apa yang dimaksud dengan atom C, primer, sekunder, dan tersier. Dan kuartener. Oke ya, anak-anak. Cakep. Sudah? Ibu rasa diskusi kita sudah cukup. Oke, sudah semua diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, tadi Sudah, Bu. Ibu lihat sudah ada yang diskusinya sudah banyak, sudah ada yang sampai 20 replay gitu ya. Dan juga sudah ada yang bahas sampai aktivitas 3 tadi kelompoknya Revaldi ya, kelompok 2. Kenapa anak-anak harus aktif? Karena seperti biasa, nilai keaktifan kalian akan menjadi nilai poin, jadi poin plus buat Ibu ya. Siapa yang aktif bertanya, aktif menjawab, aktif berpendapat gitu kan. Itu menjadi nilai poin plus nanti buat Ibu. Udah diskusinya cukup ya? Oke. Bu. Kalau sudah, seperti biasa kita akan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jadi tolong sekarang kita akan membuat PPT dari masing-masing kelompok menggunakan PowerPoint. Oke, sudah ya? Pasti sudah ada beberapa yang juga didiskusikan di rumah gitu. Jadi silahkan
membuat PowerPoint-nya anak-anak? Boleh di-share screen ke Ibu ya. Nanti Ibu, kalau Ibu misalnya, tolong kelompok 5 share screen kan, gitu, biar Ibu bisa melihat bahwa benar kalian sedang bekerja. Gitu ya. Nah, kalau mukanya bisa on cam, cakep banget nih kayak gini. Memang sinyal sih ya tadi, kayaknya beberapa karena sinyal. Yang sudah siap, Yang lagi mengerjakan siapa? Sudah ya, semua mengerjakan? Oke, coba Ibu mulai dari kelompok 1, mungkin bisa di-share screen, Nak. Bisa di-share Baik, Bu, screen. sebentar. Ya, sampai di mana pengerjaan PowerPoint-nya? Siapa yang share screen? Saya Bu Aulia. Oke, Aulia. Mangga, silakan. Oke. Ibu lihat aktivitas satunya coba. Oh, udah sampai aktivitas 2 sekarang ya, yang atom C primer, sekunder, tersier ya? Iya, Bu. Aulia masih di mute. Nah, ya. Berarti sudah masuk aktivitas 2. Ya, silakan dilanjutkan ya kelompok 1. Oke, Baik, Bu. lanjut. Kelompok 2 mungkin bisa di-share screen kelompok 2 sudah sampai di mana pengerjaannya saat ini? Siapa yang share screen kelompok 2? Saya, Bu. Hasma, Bu. Mangga, Hasma. Kelompok 3 yang mau share screen untuk memperlihatkan sampai di mana? Siap-siap ya, Nak ya? Oke, ini juga baru sampai di mana aktivitas 2 ya, Hasma ya? Yang sudah oke. Oke. Lanjutin ya, Hasma dan teman-teman di kelompok 2. Oke, Ibu. Mangga kelompok 3 yang mau share screen, sembari dibikin ya. Jadi Ibu share screen itu cuma mau lihat kamu sedang mengerjakan Saya sampai Bu, di kelompok mana. 3 mau scan screen. Oke, Yoga, tolong diperlihatkan. Untuk share screen kita hanya, maaf, untuk PPT Ibu kasih waktu 8 menit ya, Nak ya. Udah kelihatan teman-teman sekalian? Belum, Nak? Nah, ya. Nah, Nah, udah. Oke, jadi baru, Udah kelihatan. Oke. oke, lagi diskusi Hasil aktivitas 1. satu. Oke. Ya, oke, mantap. Lanjutin ya. oke Bu. Oke, Yoga dan teman-teman. Kelompok 4 sudah sampai di mana, Nak, PPT-nya? Mau Saya Bu share yang akan screen? presentasi. Erlangga, ya? Oke, Erlangga, Iya, Bu. silakan di share screen. Sebentar. Erlangga Sudah mukanya kelihatan nggak belum, bisa Bu? kelihatan. Oh iya. Biar ganteng. Biar kelihatan gantengnya. Oke, sembari di share screen. Yang kelompok 5 siap-siap yang mau share screen. Yang mau share screen siapa? Untuk liatin ke Ibu. PPT-nya sudah sampai di mana? Siapa? Udah kelihatan belum? Erlangga belum kelihatan. Sudah kelihatan belum? Belum, Nak? Belum. Ini Dira, malah Dira yang masuk. Dira duluan. Ya, Dira kelompok 5 ya? Mana kok nggak jadi, Dir? Erlangga dulu aja, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sembari nunggu Duluan aja Erlangga. duluan. Sembari nunggu Erlangga, boleh Dira dulu. Yang lain sembari mengerjakan ya. Ya, lagi muter-muter Dira. Ya, oke. Masih sama ya, baru mau masuk aktivitas 2 ya. Oke, silakan. Erlangga nggak apa-apa kalau terkendala, nggak usah dilihatin ke Ibu, nggak apa-apa.
Oke, nggak apa-apa ya Rangga ya. Oke, jadi Iya, Bu. kalau terkendala sinyalnya nggak ada masalah. Waktunya tinggal 1 menit lagi, anak-anak silahkan. Ya, Bu. Erlangga sambil dicoba aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau sudah aktivitas 1, masuk ke aktivitas 2, lalu masuk ke aktivitas 3. Oke, masih belum bisa juga Erlangga, nggak apa-apa. Oke, yang penting udah dikerjain ya. Udah dikerjakan kan kelompok 4? Sudah, Bu. Siapa nih ketuanya? Nofri ya? Udah Nofri? Sudah, Bu. Sudah, oke sip. Mantap. Oke ya, waktunya sudah habis anak-anak untuk pembuatan PPT-nya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke. Sudah, Bu. Karena mengingat waktu, Ibu yakin kalian Sudah, sudah Bu. mengerjakan semua tadi ya berdasarkan yang sudah kalian paparkan tadi di share Ya, screen. Bu, sudah. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mengerjakan. Tapi karena melihat waktu kita kan dari sekolah cuma 2 kali 30 menit nih. Oke, jadi Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan aktivitas 1 dan 2. Oke ya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan aktivitas 3. Oke. Tolong diperhatikan kelompok 3, 4, dan 5 ya, untuk aktif memberi masukan kepada temannya. Oh, kayaknya kurang begini deh, gitu kan? Atau kayaknya lebih bagus kalau kata-katanya seperti ini deh. Atau bahkan kalau misalnya ada yang kurang tepat nih, boleh kalian nanti memberi masukan kepada kelompok 1 dan 2. Oke, untuk lebih interaktif lagi, kalau kameranya bisa dinyalakan, silakan dinyalakan. Gitu ya, ingat nilai keaktifan itu menjadi poin tersendiri untuk penilaian. Oke. Baik, bisa kita mulai kelompok. Oh ya, caranya gini, perhatikan. Kelompok 1 sudah selesai presentasi, kita bahas dulu yang dipresentasikan kelompok 1, kalau mau nanya di situ. Supaya nanti lebih mudah dia untuk share screen-nya. Nanti baru yang aktivitas 3. Siap ya anak-anak ya? Maka silakan kelompok 1. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke, siapa yang mau share screen? Aulia. Iya, Bu, saya. Yang presentasi? Bunga dan Tania. Oke, cakep. Jadi gitu kerjasama satu kelompok. Oke. Ya, silakan. Aulia, Rania ya, dan Bilkis. Bunga, Bu. Oh, Bunga. Oke. Silakan, Nak. Mana gambarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, Rania Batjuber, berserta dengan teman-teman saya, Aulia Ramandani dan Bunga Salsabina, ingin mempresentasikan hasil diskusi materi hidrokarbon. Bisa kita lihat di gambar aktivitas 1 ini ada tabel dan gambarnya. Gambar pertama ada air aki, kedua ada gliserol, ketiga ada lilin, keempat ada air, kelima ada bensin, dan keenam ada garam dapur. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari aktivitas 1. Pertanyaan pertama, gambar yang manakah yang dapat dikelompokkan termaksud pada golongan hidrokarbon dan jelaskan alasannya. Gambar nomor 2, 3, dan 5 alasannya karena bisa dilihat dari rumus kimianya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut adalah golongan hidrokarbon yang tersusun atas atom hidrogen dan atom karbon. Pertanyaan kedua, gambar yang manakah yang dapat dikelompokkan termaksud pada golongan bukan hidrokarbon dan jelaskan alasannya. Gambar nomor 1, 4, dan 6 alasannya karena gambar-gambar tersebut dilihat dari rumus kimianya hanya tersusun oleh salah satu atom saja. Untuk pertanyaan terakhir, analisa apa yang Anda simpulkan sehingga Anda dapat mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam golongan hidrokarbon atau bukan.
Benda-benda tersebut bisa digolongkan ke dalam golongan hidrokarbon karena rumus kimianya tersusun atas atom hidrogen dan juga atom karbon. Untuk selanjutnya, aktivitas kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Bunga Salsabina. Sekian, terima kasih. Untuk aktivitas 2 di sini terdapat 2 rumus bangun senyawa, yaitu rumus bangun senyawa A dan rumus bangun senyawa B. Analisa 2 rumus di atas dan menentukan atom C nomor berapa sajakah yang termasuk atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Jenis atom C primer pada senyawa A ditunjukkan pada nomor 1, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan pada senyawa B ditunjukkan pada nomor 2, 4, 7, 9, dan 10. Jenis atom C sekunder pada senyawa A ditunjukkan pada nomor 3, sedangkan pada senyawa B ditunjukkan pada nomor 5 dan 8. Jenis atom C tersier pada senyawa A ditunjukkan pada nomor 2, sedangkan pada senyawa B ditunjukkan pada nomor 3. Dan yang terakhir, jenis atom C kuaterner pada senyawa A ditunjukkan pada nomor 4, sedangkan pada senyawa B pada nomor 6. Bagaimana cara kita menganalisa rumus bangun tersebut sehingga dapat membedakan dan menentukan atom C pada 2 rumus bangun di atas termasuk jenis atom primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Tuliskan hasil diskusi dan kesimpulan kalian. Dari hasil kesimpulan kami menyimpulkan bahwa dengan kita tahu bagaimana dari hasil kesimpulan kami menyimpulkan bahwa dengan cara mengetahui definisi masing-masing atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner sehingga dapat membedakan dan menentukan atom C pada 2 rumus di atas termasuk dengan jenis yang mana saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi keren ya. wabarakatuh. Oh, keren banget. Oke, jadi cakep. Nah, ini memang cara yang paling mudah ya. Jadi bisa kita screenshot soalnya, terus kita jadiin JPG atau gambar. Jadi ke PPT-nya juga lebih mudah. Itu udah keren banget menurut Ibu. Oke, anak-anak, sampai di sini kalian dulu nih, teman-temannya ada yang mau menambahkan? Ibu, saya ingin menambahkan. Ya. Untuk slide yang terakhir, itu bisa lebih dijelaskan seperti kejelasan dari atom. Bu, sebentar Cesa, dilihatin dulu slide terakhirnya mana kelompok 2? Ya ini, oke. Ya, jadi menurut saya bisa lebih dijelaskan seperti hidrokarbon yang primer seperti karena satuan primer yaitu atom primer mungkin ya? Ya, primer hanya mengikat dengan satu atom C lainnya saja, jadi karena atom primer terikat dengan satu atom lainnya seperti dijelaskan itu, Bu. Lebih dijelaskan. Maksudnya, ya mau saya tambahkan penjelasannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Sudah sepertinya, Bu. Oke, Revaldi mau menambahkan? Enggak, Bu, cukup. Oke, memang atom C primer itu sendiri apa sih? Ibu tanya dulu ke kelompok 1 ya. Atom C primer itu sendiri apa? Atom C primer itu merupakan atom yang terikat pada satu atom C yang lain. Ya, oke. Jadi tadi masukannya dari Cesa adalah akan lebih baik lagi kalau di bagian yang ini ya, di bagian halaman 3 ini, halaman terakhir ini, jadi diterangin kan bagaimana cara Anda menganalisa, oh bagus masukannya ya, jadi biar terlihat, oh menganalisanya karena, kenapa sih tadi dimasukin ke atom C primer, karena atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain, dan seterusnya. Jadi lebih teranalisisnya lebih bagus. Oke. Tapi selain itu sudah mantap. Ada lagi mau ngasih masukan mungkin dari aktivitas 1? Sudah cukup? Cukup. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, mantap. Kasih aplaus dulu dong. Buat kelompok 1. Mantap. Makasih ya sudah membuat ya. Begini bagusnya. Baik. Terima kasih. Aulia, Bunga, dan juga Rania. Mangga silakan kelompok 2.
aktivitas 3-nya. Hasma yang share screen, yang presentasi siapa? Mbak, silakan dimulai, Nak. Saya dan Revaldi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Takia Bilqis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bilqis Waalaikumsalam suaranya bisa warahmatullahi wabarakatuh. diperkencang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan aktivitas 3 kelompok ini. Nomor 1, Bilqis suaranya nggak kedengeran, Nak. jenis ikatannya. Nomor 1, jenis ikatannya tidak jenuh, bentuk rantainya alifatik. Tidak jenuh karena dia memiliki ikatan rangka, bentuk rantai alifatik. Maaf teman-teman yang lain, kedengeran nggak suara Bilqis? Enggak, Bu. Soalnya suaranya kurang kedengeran, Bu. Ya, boleh diganti dulu. Diganti dulu mungkin sama Revaldi. Bentuk rantai alifatik karena dia terbuka. Bilqis diganti dulu mungkin sama Revaldi ya. Bentuk rantainya alisiklik. Bentuk Bilqis rantai alisiklik. Revaldi ada Revaldi? ada Bu. Bilqis. Ya, mungkin bisa diganti dulu, suaranya Bilqis tidak terdengar. Ikatan tunggal. Yang keempat, jenis ikatan Itu Bilqisnya masih lanjut aja Bu. rantainya alifatik. Tidak jenuh karena Iya, Bilqis, dengar Ibu Bilqis. rantai alifatik karena Ya, berhenti dulu ya, Nak ya. Suaranya tidak terdengar. karena jenuh, bentuk rantainya alisiklik. Jenuh karena dia memiliki atau ikatan tunggal, bentuk rantai alisiklik karena dia tertutup. Untuk bagian B akan disampaikan oleh Revaldi. Pada Revaldi, silakan. Terima kasih. Sudah, boleh diulang sama Revaldi? Oke, Ibu. Silakan. Mohon maaf ada kendala sinyal. Nama saya Revaldi Nafis dan teman saya tadi Bilqis. Saya akan mempresentasikan tentang aktivitas 3. Soalnya adalah pada aktivitas ini kita untuk menentukan jenis ikatan dan bentuk rantainya. Untuk gambar yang pertama itu jenis ikatannya tidak jenuh, terus bentuk rantainya alifatis. Terus yang kedua itu dari gambar kedua jenis ikatannya itu jenuh, kemudian bentuk rantainya alifatis. Yang ketiga jenis ikatannya jenuh, bentuk rantainya alisiklik. Kemudian yang keempat jenis ikatannya tidak jenuh, bentuk rantainya alifatis. Untuk yang kelima, yang terakhir itu jenis ikatannya jenuh dan bentuk rantainya alisiklik. Kemudian lanjut ke yang bagian kedua, aktivitas B. Silakan Hasma. Untuk aktivitas B, kita diminta untuk mencari persamaan dan perbedaan dari senyawa heksana dan sikloheksana. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 2, kita mendapatkan persamaannya itu sama-sama ikatan tunggal, jenuh, dan perbedaannya itu satu terbuka, alifatis, dan satu tertutup, alisiklis. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga keren nih, agak-agak chrome gimana gitu ya latarnya ya. Iya. Oke, sebelum ibu yang melanjutkan, mungkin ada teman-temannya mau ngasih masukan? Saya ingin menambahkan, Bu. Oke, Jihan, mangga silakan. Untuk Menambahkan yang mana? slide yang terakhir, heksana dan siloheksananya persamaannya masih bisa ditambahkan, Bu. Yaitu sama-sama memiliki 6 atom C. Oke, sama-sama memiliki 6 atom C. Gimana? Setuju, Bu. Iya, Bu. Setuju. Maaf, Bu. Mic-nya, Bu. Kemut. Oh, masih mute ya, Ibu ya? Lanjut. Oke. Jadi benar bisa ya, bisa kita tambahkan seperti tadi perkataan Jihan. Jadi persamaannya boleh
Persamaannya adalah antara heksana dengan sikloheksana sama-sama memiliki 6 atom C. Gitu. Nah, perbedaannya di sini ada yang bisa nggak menambahkan? Perbedaannya harusnya lebih spesifik lagi nih. Ada yang mau menambahkan nggak? Di perbedaan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang melihat? Bisa lebih spesifik lagi? Nah, nggak ada yang mau nambahin. Nah, di perbedaan ini, kalau kalian lihat, ini bisa lebih spesifik lagi. Kan dibilang di sini dikatakan satu terbuka, apa yang terbuka gitu kan? Alifatis. Satu tertutup, apa yang tertutup? Apa sih yang dimaksud dengan tertutup atau terbuka ini? Bentuk rantainya ya, bentuk rantai atom C-nya. Nah, ditulis juga yang alifatis yang mana? Heksana apa sikloheksana? Ayo, yang rantainya terbuka, yang alifatis, yang heksana apa sikloheksana? Heksana. Heksana, iya. Heksana. Kalau yang alisiklis yang tertutup yang mana? Siklon. Yes, masih ada siklonya itu. Jadi kalian sudah baca seperti itu. Ada yang mau menambah? Jadi seperti itu ya. Jadi lebih jelas lagi yang mana sih yang alifatis, yang mana sih alisiklis. Jadi harus ditambahkan. Oke. Oke, sampai di sini ada lagi mau menambahkan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak, Tidak, Bu. waktu sudah cukup. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok kedua. Mantap. Ya, keren banget. Pokoknya keren deh. Waduh. Siapa yang tepuk tangannya sampai lanjut? Udah ya. Jadi keren banget. Sebenarnya kalian sudah bisa menjawab ya semua dan sudah bisa menganalisa karena itu beberapa soalnya adalah menganalisis dari aktivitas 1, 2, dan 3. Oke. Ibu hanya ingin menambahkan saja karena sebenarnya tadi yang sudah kalian lakukan itu sudah mantap banget gitu ya. Apakah share screen Ibu terlihat anak-anak? Iya, ini di rumah Ibu juga ada motor yang lewat ya, jadi kalau agak berisik tolong dimaafkan. Jadi kalau tadi ya aktivitas 1 ini Ibu rasa sudah cukup jelas dilihat dari rumus molekulnya. Ini ya. Sudah, Bu. Ya, jadi dilihat dari rumus molekulnya ini. Ya, jadi yang mana yang disebut hidrokarbon itu yang apa tadi? Ya, mengandung atom C dan atom H. Berarti seperti ini air aki, misalnya berarti dia kan gitu kan. Gliserol berarti yes gitu. Dan seterusnya. Sudah dijawab dengan baik gitu ya oleh kelompok 1. Nah, tadi kita ngomongin aktivitas kedua ini. Oke, seperti ini. Jadi yang mana yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartana benar ini harus diamatin. Jadi nggak boleh cuma sekedar dilihat, oh ini langsung ketahuan nih, ini adalah atom C primer, tidak. Pertama, dulu kita harus memahami atom C primer itu apa sih? Atom C yang mengikat atom C, satu atom C lain. Berarti yang mana? Ini. Gitu kan? Mana lagi? Ayo, tadi apa kata teman-temannya? 5, gitu ya? Terus? Ya, Bu. 5, 6. Terus? 8, 7. 8. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain. Berarti yang mana? Nomor berapa? 2 dan 3. Oke, nomor 2. dan Kalau 3. mengikat berapa nih? 2 dan 3. Nomor 3, Bu. Nomor 3. Nomor 2 mengikat 3 atom C. Tolong kalau latarnya suaranya berisik bisa di-mute dulu ya anak-anak ya. Baik, Bu. Ada suara motor balap gitu tuh. Oke. Nah, atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lain. Berarti nomor berapa? Nomor 2. Nomor Nomor 2. Cakep. Atom C kuartenar yang mengikat 4 atom C lain. Berarti nomor berapa? Nomor 4, Bu. Ya, nomor 4. Nah, begini. Udah keren ya tadi jawabannya ya, cuman akan lebih cakep lagi kalau tadi kotaknya ditaruh di sampingnya. Jadi bisa kelihatan, oh nomor sekian, walaupun udah benar, tadi Ibu udah cek, udah benar ya, udah mantap. Ini tadi ya kotaknya seperti ini, bisa kalian taruh di samping gambarnya. Nah, untuk penggolongan hidrokarbon ini tadi ya, kalau alifatik itu berarti rantai terbuka, benar. Ada yang ikatan tunggal ini, tadi kenapa jenuh tak jenuh, bedanya apa di ikatannya, jenis ikatannya.
Kalau jenis ikatannya tunggal, itu dia jenuh. Namanya nanti alkana. Alkana ini ada nanti kita pelajari di pertemuan kedua. CN, rumus molekulnya CN, H2N plus 2. Ya, ini agak lama, pen ibu tidak ada soalnya. CN, H2N plus 2. Ini. Oke. Nah, kalau misalnya yang tak jenuh itu yang mana, Bu? Yang rangkap. Yang rangkap ini ada rangkap 2, namanya hidrokarbon alkena. Ya, rangkap 3 namanya alkuna. Seperti ini anak-anak. Oke. Jadi kalau tak jenuh itu maksudnya apa sih? Bahwa dalam atom ini, atom karbon ini, dia masih bisa untuk mengikat atom hidrogen lain. Kalau ini sudah tidak, udah full kan, tangannya 4 nih, udah 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini ada rangkapnya. Jadi masih ada kemungkinan bisa pecah dalam satu reaksi. Cracking bisa nanti mengikat atom H lainnya. Tapi keren jawabannya, cuma tinggal nanti agak dipertajam lagi, direvisi. Jadi kalau ikatan tunggal itu, kenapa dia jenuh? Karena dia ikatan tunggal gitu kan. Kenapa kita bilang tak jenuh? Karena ada ikatan rangkapnya. Nah, kalau alisiklis ini adalah tertutup, lihat nih. Kayak tadi kan sikloheksana, nah ini siklopentana, tergantung jumlah C-nya juga. Ini siklobutana, pokoknya ada tulisan siklis di depannya, atau siklo. Nah, ini ada juga yang namanya aromatis. Jadi tertutup tetapi dia selang-seling, ikatannya konjugasi. Jadi ada yang rangkap, selang-seling kan, habis rangkap dia tunggal dan seterusnya. Jadi seperti itu anak-anak, sudah cukup jelas ya, tadi kalian sudah jelas sekali untuk menyampaikan hasil PPT-nya. Yuk, kita applause untuk semuanya. Terima kasih anak-anak. Ya, alhamdulillah. Jadi, Ibu sangat bangga dengan kalian, kelompok 1 ataupun kelompok 2, PPT-nya sudah baik, penyampaiannya sudah baik. Untuk juga teman-teman yang lain yang sudah beranya, juga cukup baik menyampaikan masukan-masukannya dengan cara-cara yang baik, itu udah keren banget. Nah, kalau sudah, kita udah masukin, udah mau habis nih jam kita nih, sebentar lagi nih. Jadi, Ibu minta tolong ada satu yang menyimpulkan. Mungkin siapa? Saya, Bu. Ya, boleh Aulia disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Jadi, dari pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dan juga atom karbon. Lalu, senyawa hidrokarbon memiliki kekhasan tertentu, yaitu atom C-nya memiliki 4 elektron valensi, yang berarti bisa mengikat, bisa memiliki 4 ikatan kovalen. Lalu ada 2 jenis ikatan, yang pertama ada ikatan jenuh, lalu yang kedua ada ikatan tidak jenuh. Oke, mantap. Keren. Jadi itu kesimpulannya ya, bisa juga nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Nah, untuk hari ini Ibu bangga banget gitu ya, kalian sudah bisa presentasi dengan santai gitu ya, nggak ada yang terlalu tegang, terlalu kaku gitu. Nah, kesimpulannya sudah disampaikan oleh Aulia. Jadi untuk hari ini, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nanti silahkan kalian melihat GCR-nya, sudah Ibu bagikan linknya. Yang pertama adalah untuk refleksi hari ini, gitu ya. Jadi apa sih hari ini yang kalian pelajari? Yang kedua, apa yang kalian sukai dari materi hari ini? Yang ketiga, nanti apa yang belum paham? Bu Indah, saya belum paham nih, yang mana disebut jenuh, tak jenuh. Tadi saya cuma ngikutin teman aja, misalnya gitu. Silakan, nanti ada link GCR-nya, sudah Ibu share kok di grup kalian ya. Nanti Ibu liatin lagi supaya kalian paham. Terus untuk tugas di rumahnya, yang pertama adalah, kan kita selesai jam 11 nih, Nak. Nanti ada link GCR untuk soal formatif, soal mengenai pelajaran hari ini. Itu Ibu sudah set, soalnya akan tertutup sendiri otomatis di jam 12. Jadi silakan abis dari sini, biar kalian nggak langsung lupa gitu ya, masih fresh gitu. Kerjakan soal formatifnya, link GCR-nya sudah Ibu, link untuk Google Form-nya sudah Ibu kasih di GCR. Terus yang kedua adalah ada tugas lagi, ada di LKPD halaman terakhir ya, Nak, tolong dilihat. Jadi kalian itu diharapkan secara kelompok membuat struktur molekul gitu ya, dari kayak semacam pledoh gitu loh, plastisin, lilin-lilin gitu yang kayak mainan anak itu.
Tapi yang pertama harus digambar dulu. Di sini misalnya Ibu bilang bikin normal heptana. Maka kalian searching dulu di internet, struktur molekul normal heptana itu seperti apa. Nggak lurus seperti yang digambar ternyata ya. Nggak lurus gitu ya, itu ada sudutnya. Gitu. Jadi nanti kalian gambar dulu. Jadi hari ini tugasnya adalah kirimkan foto atau video mengenai gambarnya. Gitu ya. Untuk membuat plastisinnya itu ada di pertemuan kedua dan 3 tugasnya. Oke, nah sampai di sini masih ada yang mau dipertanyakan? Tidak Bu, sudah cukup jelas semuanya. Ya, sudah cukup jelas. Kalau untuk apa ya? Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masih hidrokarbon tapi alkana. Gitu ya. Nah, ini Ibu lihatkan dulu di sini. Tugasnya. Oke. Tidak bisa terbuka PPT Ibu, tidak apa. Jadi tadi udah ya, tugasnya ada 2, mengerjakan tugas formatif melalui link GCR. Nanti, oh ya sudah ada, sudah bisa dibuka ini. Sebentar saja sebelum kita menutup dengan doa. Nah, ini di sini kan tadi ya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Nah, share screen-nya. Sudah terlihat Bu. Nah, ini tugasnya ya. Jadi linknya sudah Ibu masukkan di sini. Ini dia, linknya sudah ada. Refleksi pertemuan 1 dan latihan soal hidrokarbon yang pertama. Itu saja dari Ibu. Kalau tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, Ibu minta tolong. Sebelum itu kita yel-yel dulu. Siap? Apa kabar farmasi? Asik. Apa kabar kimia farmasi? Asik. Oke. Terima kasih anak-anak. Silakan Revaldi ditutup dengan doa. Siap Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Cukupan, terima kasih atas keaktifannya hari ini anak-anak. Semoga di pertemuan berikutnya tidak ada lelahnya lagi. Oke ya, tidak ada lelahnya, tidak ada. Tetap semangat maksudnya. Nah, ini pelajaran terakhir hari ini ya kalian ya, untuk dari sekolah, untuk daring. Jadi bisa nanti istirahat dulu 5 menit, 10 menit, minum-minum dulu, makan kue dulu. Jangan lupa, tapi soal tes formatifnya dikerjakan. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya jangan lupa Bu.